yang mimpin doa? Dimas? Semua siap. Doa mulai. Selesai. Salam pada guru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak sehat? Kantongnya. Kantongnya kering ya. Oke. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Alfa Rizi. Alfa Rizi. Keterangannya Sakit. Dari WA sakit apa? Panas. Mana ya? Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Kalau ya kita belajar kalau kita slide di depan. Ibu punya slide. Ada gambar Sprite, ada gambar Coca-Cola. Ya Bu. Pernahkah kalian mengocok minuman yang bersoda? Kalau habis dikocok, kita buka, apa yang terjadi? Muncrat. Busanya keluar, ya. Seperti itu kayak gambar itu ya. Soda. Bui-bui ini ada apa sih di dalam bui-bui? Ada? Gas. Di dalam gelembung-gelembung udara itu ada gas. Nah, apa itu gas? Ada yang tahu? Oh, saya Kita kedua. ya. Apa? Gas merupakan wujud materi tidak berbentuk yang mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal. Ada nggak? Ada yang tahu nggak apa itu karakteristik dari gas? Saya. Dema ya, Dema. Gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak bebas. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari gas? Ya, kelompok yang di depan apa? Hidrogen, Bu. Hidrogen. Kelompok itu? Helium. Helium. Yang di tengah? Apa ini ke? Apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kelvin? Oksigen, Bu. Oksigen yang kita hidup. Yang belakang? Udara. Jadi gas tadi adalah merupakan wujud materi tidak berbentuk ya, yang mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal. Gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak bebas. Nah, ada pertanyaan lagi. Adakah gas ideal di kehidupan? Hah? Ada nggak? Biji ada. Ada nggak? Jadi kalian masih tidak tahu, masih salah Guys, ini konsep kita di sini. settingan, guys. Jadi di sini ya kita apa? Gas ideal itu nggak ada di kehidupannya. Ya. Gas yang sifatnya ideal tuh nggak ada. Gas ideal itu hanya sebuah konsep yang sengaja dibuat untuk mempermudah kita dalam memahami hubungan berbagai komponen makroskopis dari gas seperti suhu, tekanan, dan volume. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gas atau lebih tepatnya teori kinetik gas. Nah, apa aja sih tujuan pembelajarannya? Jadi nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat A. Menganalisis hubungan antara suhu suatu gas dengan volume gas jika tekanannya konstan. Kemudian melakukan percobaan sederhana terkait hubungan antara suhu suatu gas dengan volume gas jika tekanannya konstan. Yang terakhir, menyajikan laporan hasil pengamatan dari percobaan sederhana yang berhubungan dengan teori kinetik gas. Jadi kalian yakin saja usaha itu takkan pernah mengkhianati hasil. Setuju enggak? Enggak. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Tuh, Ibu sudah tuliskan di depan ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Yuk.
mainan bola balon terbang ya, kalian bawa kemana-mana, sampai malam tidur pun dibawa ke kemudian pagi-paginya balonnya kok udah nggak terbang lagi, balonnya udah kempes. Kenapa bisa terjadi? Jadi itu tadi permasalahan yang perlu kalian pecahkan. Nah, apa aja sih langkah-langkah dalam percobaan ini? Langkah pertama, kalian harus merumuskan masalah. Mengapa? Ayo. Mengapa balon karet tidak terbang di pagi hari? Mengapa balon variabel volume menyusun hipotesis? Balon karet menyusut karena suhu udara di pagi hari menurun, sehingga volume gas dalam balon juga akan menurun. Karena massa jenis gas dalam balon lebih besar daripada massa jenis gas di luar balon. Karena masa melakukan percobaan. Yang kelima, mengisi tabel ya kan ya. Menjawab pertanyaan. hasil terakhir kesimpulan. Oke, suhu yang tinggi atau panas, volume gas akan bertambah, sehingga volume gas akan memenuhi balon, sehingga balon akan mengembang. Jadi, balon pada mulut botol akan mengerut atau menyusut ketika botol dimasukkan ke dalam wadah berisi air dingin. Hal ini terjadi karena pada suhu yang dingin atau rendah, volume gas akan berkurang, sehingga balon akan mengkerut karena volumenya menjadi sedikit. Ya. Suatu gas dalam volume suatu gas pada tekanan konstan memiliki hubungan yaitu berbanding lurus. Artinya semakin besar nilai dari suhu suatu gas, maka semakin besar pula volume gas tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai suatu gas, maka semakin kecil pula volume gas tersebut. Ya. Jadi hubungannya apa? Fenomena hasil percobaan yang telah diterangkan merupakan salah satu dari contoh penerapan hukum Charles. Hukum Charles, ya. Menjelaskan tentang hubungan antara volume dan suhu gas di ruangan tertentu pada tekanan konstan. Jadi ini volumenya yaitu gas mula-mula dalam ruang tertutup yaitu
pagi hari ukurannya akan menyusut? Jawabannya karena pada pagi hari suatu udara akan menurun sehingga menyebabkan volume balon udara juga akan menurun. Hal ini sudah dibuktikan melalui percobaan, yaitu balon akan mengerut atau menyusut ketika botol dimasukkan ke dalam wadah berisi air dingin. Sesuai dengan hukum Charles, yaitu suhu suatu gas dibanding lurus dengan volume suatu gas. Semakin besar suhu suatu gas, maka volume gas juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil suhu suatu gas, maka volume gas juga akan semakin kecil. Kemudian yang kedua, mengapa balon karet tidak dapat terbang lagi di pagi hari? Jawabannya karena massa jenis gas di dalam balon lebih besar daripada massa jenis gas di luar balon. Hal ini terjadi karena ketika balon menyusut, maka volume gas dalam balon akan berkurang, sehingga menyebabkan partikel-partikel gas dalam balon memiliki ruang gerak yang relatif sempit, sehingga menyebabkan kerapatan gasnya semakin besar, yang menyebabkan massa jenis udara dalam balon juga menjadi besar dibandingkan massa jenis udara di luar balon. Terima kasih untuk kelompok 5. Jadi masing-masing kelompok sudah memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan kita berikutnya. Oke. Jadi ada gas ideal adalah suatu gas yang terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul yang identik. Molekul-molekul gasnya bergerak secara acak dengan memenuhi hukum gerak Newton. Kemudian setiap tumpukan baik antara molekul dan molekul yang lain maupun molekul dengan dinding wadah bukan menunjukkan lentik sempurna. Jacques Charles namanya yang menemukan. Dia menjelaskan tentang hubungan antara volume dengan suhu gas di ruang tertutup pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan, volume gasnya sebanding dengan suhu. Tadi juga persamaannya sudah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, itu tadi sedikit penguatan dari Ibu. Terima kasih. Refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi adalah Refleksi dari kesimpulannya itu adalah dalam pembelajaran hari ini kita sudah banyak melakukan kegiatan, yaitu melakukan percobaan dengan menggunakan balon karet yang cukup mengasihkan. Kemudian menuliskan hasil percobaannya dalam tabel. Kemudian berdiskusi dengan teman kelompok untuk mencari informasi-informasi untuk menjawab LKPD. Juga mencoba simulasi simulasi PET. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas hingga dapat kesimpulan bahwa hari ini kita belajar mengenai penerapan salah satu buku-buku psikologi ideal, yaitu buku Charles yang menjelaskan tentang hubungan antara suhu gas di ruangan tertentu pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan, volume gas sebanding dengan suhu. Siap ya. Jadi kita belajar hukum Charles. Terima kasih Dema. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan bertemu dengan percobaan, juga percobaan tentang hukum-hukum gas ideal. Nah, hukum apakah itu kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, Mulai. Selesai. Beri salam pada guru. selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.